Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good evening everyone. How is your life today? Hopefully you are very good at home. Okay, welcome back to my YouTube channel. Okay, with Mr. Acha. This evening I'm going to explain about simple past. Okay. Okay, and the last week lesson I have explained about present perfect tense. So the question is, what is the difference between simple past tense and present perfect? Okay, in present perfect tense, actually the activity have been done, but the effect still exists. But in simple past tense, the activity finished, and then it has the specific time. Jadi dalam present perfect tense itu dilakukan pada waktu yang lampau dan masih ada efeknya sekarang. Contohnya saya katakan I have eaten recently, saya telah makan baru-baru ini. Tapi kalau dalam simple past saya katakan I ate last night, saya makan tadi malam. Berarti dia memiliki spesifik waktu yang spesifik, last night. Sementara present perfect tidak menggunakan waktu yang spesifik. Jadi itu perbedaan antara present perfect dan simple past. Okay, so now I'm going to explain simple past tense. Okay, what is the usage of simple past? So simple past we used to talk about past activities, which have specific time. Jadi simple past itu adalah to talk about past activities, berbicara tentang aktivitas di waktu lampau, past ya, berbicara tentang aktivitas di waktu lampau which have a specific time, yang memiliki waktu yang spesifik. Jadi kalau simple past itu memiliki waktu yang spesifik. Oke, sebelum kita lanjut di materi simple past, saya ingin review sedikit tentang regular verb dan irregular verb ya. Jadi sebelum kita masuk di simple past tense harus mengerti dulu yang ini ya. Karena dalam simple past tense kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi contohnya di sini kita menggunakan verb 1, kemudian verb 2, verb 3. Di sini juga sama, verb 1, verb 2 dengan verb 3. Oke, regular verb artinya kata kerja yang beraturan. Artinya kata kerja bentuk kedua dan ketiga itu sama ya. Kita tambahkan saja d or ed, d atau ed. Contohnya kata walk. Kata kerja bentuk kedua kita menggunakan ed ya. Walked. Tambah ed kemudian walked ya. Jadi perubahan kata kerjanya itu regular, beraturan, bentuk kedua dan ketiga sama. Kita tambahkan ed ya, ed. Kemudian kata love, loved ya. Jadi di sini ada penambahan d, ini juga ada d ya. Jadi kalau kata kerjanya sudah berakhir dengan e, maka kata kerja bentuk kedua dan ketiga tinggal ditambahkan saja d atau d ya. Kalau kata kerjanya tidak berakhir dengan e, maka kita harus tambahkan ed atau ed. Oke, sementara irregular verb kata kerja bentuk pertama, kedua dan ketiga itu beda ya, tidak beraturan bentuknya. Jadi kata kerja tidak beraturan perubahan kata kerjanya, tidak beraturan perubahan kata kerja bentuk pertama,
kata kerja bentuk kedua dan kerja bentuk ketiga. Contohnya kata speak, spoken. Oke, kemudian do, did, dan kemudian made, made, kemudian go, went, got. Oke ya. Jadi kata kerja bentuk pertama, kedua dan ketiga itu artinya sama, cuma penggunaannya yang berbeda. Dalam tenses simple past ini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi untuk menguasai irregular verb itu harus dihafal ya, harus dihafal kata kerja bentuk pertama, kedua dan ketiganya. Dan jumlah kata irregular verb dalam bahasa Inggris itu terbatas, jadi bisa kalian hafal. Sementara untuk regular verb ini yang dihafal adalah cuma bentuk pertamanya saja ya. Yang penting sudah tahu kata kerja bentuk pertamanya, kata kerja bentuk kedua dan ketiga tidak usah dihafal karena gampang caranya. Coba ditambahkan dengan d atau ed. Kalau kata kerja berakhir dengan e, tambahkan d. Kalau kata kerja tidak berakhir, kata kerja yang tidak berakhir dengan ed, berarti tambahkan d. Jadi yang penting tahu kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua dan ketiga itu bisa dihafal ya. Yang ini yang menantang ya, harus dihafal ya. Oke, kemudian kita pindah ke materinya. Silahkan ditulis ya. Sementara kinds ya, jenis simple past tense ini jenisnya itu ada dua juga ya. Yang pertama adalah nominal sentence, kalimat nominal, bersama dengan present, simple present ya. Contohnya saya katakan I was a doctor yesterday. Okay, this one is the subject, this is the be, ini be-nya, and this one is noun atau benda ya. I was a doctor yesterday, saya seorang dokter kemarin. Berarti kemarin saya seorang dokter, sekarang saya bukan lagi seorang dokter ya. Kemudian contoh yang lain saya di sini, you were busy last month. Oke, kamu sibuk bulan lalu. This one is the subject, subjeknya this be-nya be, this one is adjective. Di sini kita menggunakan adjective. Oke, ingat ya, kalau subjeknya jamak atau subjeknya banyak, lebih dari satu, kita menggunakan be, were. Jadi di sini misalnya subjeknya saya ganti menjadi they atau we atau the students. The students, banyak siswa, ada s-nya ya, the students, siswa-siswa. Berarti kita pakai were. Jadi saya lagi kalau subjeknya jamak atau banyak, subjeknya lebih dari satu, kita menggunakan were. Tetapi kalau subjeknya tunggal, I, he, she, it, kita menggunakan be, was ya. Contoh yang lain, katakan he was at home last night. Oke, this is subject, subjeknya this be-nya was, kemudian at home itu adalah at verb of place ya, at verb of place, keterangan tempat ya, keterangan tempat. Nah, di sini saya bisa ganti subjeknya menjadi she atau it itu benda, bisa binatang atau tumbuhan atau benda yang lainnya, tunggal satu ya. Kemudian bisa nama the student, satu siswa, the student satu siswa, atau Budi.
Budi ya, Budi satu orang ya, kita menggunakan was. Jadi intinya kalau subjeknya tunggal satu orang, baik I, he, she, it, the student, Budi, kita menggunakan be was. Jadi intinya dalam kalimat nominal ini kita menggunakan be, diikuti oleh ana. Ana di sini adalah adjektif, kata sifat, and noun, kata benda. A di sini adverb, bisa adverb of time, keterangan waktu, bisa adverb of place, keterangan tempat. Kemudian dia dimaksud di sini adalah kita menggunakan was dengan were. Kalau di simple present yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu, kalau simple present itu kita menggunakan be, is, are, di mana is itu bentuk presentnya, kemudian bentuk lampaunya is adalah was ya. Jadi bentuk lampaunya is adalah was, sementara bentuk lampaunya are adalah were ya. Oke, sekarang kita pindah di kalimat verbal ya. Simple past yang kedua adalah simple past yang kedua adalah verbal sentence ya. Itu adalah verbal sentence. Oke, verbal sentence contohnya saya bilang seperti ini. I went to campus yesterday. Ya, saya pergi ke kampus kemarin. This is the subject, this is verb to ya. Di sini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua ya. Kemudian di sini kita menggunakan time signal yesterday. Jadi ingat ya, dalam simple past ini kita menggunakan specific time ya. Specific time artinya waktu yang spesifik ya, jelas kapan waktunya, misalnya yesterday, kemarin, jelas ya. Sementara kalau present perfect itu tidak jelas waktunya kapan. Kemudian kalimat negatifnya berarti saya katakan I didn't go to campus yesterday. Oke. Kalau di sini kan I went to campus yesterday, saya pergi ke kampus kemarin. Kita menggunakan kata kerja bantu kedua. Sementara kalimat negatifnya kita menggunakan kata kerja bantu did ya, did not, tambahkan not. Kemudian di sini kita menggunakan verb one. Jadi kata kerja went ini, kata kerja bentuk kedua went, itu kembali ke kata kerja bentuk pertamanya go. Kenapa? Karena ada did. Karena did ini adalah bentuk kedua dari do ya, do, did, done ya. Kemudian kalau bertanya berarti tarik ke depan didnya. Berarti did I go to campus yesterday? Apakah saya pergi ke kampus kemarin? Berarti jawabannya adalah yes, I did, or no, I didn't ya. Sekali lagi, I went to campus yesterday, saya pergi ke kampus kemarin. I didn't go to campus yesterday, saya tidak pergi ke kampus kemarin. Did I go to campus yesterday? Apakah saya pergi ke kampus kemarin? Yes, I did. Ya, saya pergi. No, I didn't. Saya tidak pergi. Nah, subjek I di sini saya bisa ganti menjadi you, they, we, the students, siswa, he. Bisa pakai subjek ini juga di sini ya. He, she, it, 6 orang, 1 orang Budi ya. Jadi semua subjek baik itu tunggal, baik subjek 1 orang, 1 benda, atau subjek jamak atau banyak, itu semuanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Misalnya saya katakan seperti ini, saya ganti subjeknya ya, dari subjek I menjadi you. You went to campus yesterday. They went to campus yesterday.
We went to campus yesterday. The students went to campus yesterday. He went to campus yesterday. She went to campus yesterday. It went to campus yesterday. Budi went to campus yesterday. Jadi intinya dalam kalimat verbal itu kita tidak menggunakan lagi was dan were. Jadi di sini tidak ada lagi was dan were ini kita tidak gunakan lagi ya. Jadi kita tidak pakai was dan were karena kita langsung menggunakan kata kerja bentuk kedua, kata kerja asli ya. Ini namanya kalau was were adalah auxiliary verb. Namanya auxiliary verb, kata kerja bantu ya, kata kerja bantu. Sementara kalau kalimat jadi dalam kalimat nominal kita menggunakan auxiliary verb was were, sebentar dalam kalimat verbal kita menggunakan ordinary verb, kata kerja asli ya. Kata kerja asli seperti go and gone, speak spoken, do it done ya. Oke, kemudian saya mau tambahkan keterangan waktu yang dipakai ya. Oke, keterangan time signal yang dipakai pada simple past tense itu kita menggunakan kata yesterday, oke, kemarin, kemudian last, lalu ya. Contohnya last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last night, tadi malam, last one, satu terakhir, last two, dua terakhir, last three, tiga terakhir. Itu istilahnya pemain takraw ya, tapi itu bukan keterangan waktu ya. Kemudian di sini ada ego lalu. Kemudian ada in 2019 ya, pada tahun 2019, dilampau juga. Saya bisa juga gunakan one day, suatu hari ya. Kemudian long time ago, and once upon a time. Once upon a time dengan long time ago sama artinya ya, bermakna dahulu kala. Okay, I think that's all for today's lesson. So the conclusion is in simple past tense, we used to talk about activities that had happened in the past, and simple past tense is divided into categories. The first one there is called nominal sentence, and then the second is verbal sentence. In nominal sentence, for subject I, he, she, it, we use was, and then in subject you, they, we, in plural subjects we use were, yeah, were, and then after was, were, we use adjective or noun or adverb. And the time signal we use this one, yesterday, last, ago, in 2019, one day, long time ago, once upon a time. And the difference between simple past and present perfect tense, in simple past tense, actually it happened also in the past, and present perfect tense it also happened in the past, but the difference is in simple past tense there is the specific time, yeah, there is specific time, something like yesterday, last week, ago. But in present perfect tense there is not specific time, so we cannot know whether the activities happen which happen in the specific, there is no specific time, I mean, yeah. Okay, I think that's all for today. Okay, before you finish the video, I want you to hit the subscribe below. You can look at somewhere, and then you can like, comment, and share. Okay, I think that's all for today's lesson. Hopefully you enjoyed the video. Okay, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.